Jemaah Masjid Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah cerah ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat bermuajahah kembali di rumah Allah, dapat melaksanakan ibadah dengan penuh semangat menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Agung Al-Barakah Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Ismail Hashim SHI MSOS beserta pengurus dan jajarannya, mudah-mudahan selalu dalam kesehat walafiat. Allah berikan panjang umur, Allah berikan kemudahan, keberkahan rezeki yang banyak, yang halal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para jamaah Masjid Agung Al-Barakah. Mudah-mudahan dengan penuh ibadah yang kita laksanakan dengan istiqamah, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah titipkan kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada lain tiada bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikator dalam ayat ini adalah setiap kita, laki-laki atau perempuan, Allah berikan amanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ibadah kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya kebahagiaan dunia yang kita dapatkan, terlebih kita akan meraih kebahagiaan yang kekal abadi, yaitu kebahagiaan akhirat. Namun berapa banyak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Allah titipkan berupa akal, Allah titipkan berupa al-jawari, berupa anggota tubuh, mata, telinga, kaki, dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu manifestasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih nikmat yang terbesar yang kita rasakan adalah nikmat hati. Ketika hati kita bersih, maka langkah yang kita laksanakan, ucapan yang kita ucapkan, telinga kita dengan penuh mendengar, maka itu jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah indikator ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah ibadah yang kita laksanakan hanya cukup beribadah kita di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di masjid itukah, di musalla itukah? Jangan sampai kita dikatakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki egoisme spiritual, hanya mementingkan ibadah, hubungan vertikal hanya untuk kepentingan diri sendiri, dengan melupakan kepentingan daripada interaksi ibadah di antara manusia, antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Perlu menjadi catatan bagi kita bersama, ketika kita hanya berhubungan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan
dengan memikirkan totalitas hanya ibadah kepada Allah, dengan melupakan ibadah kepada sesama manusia, maka ibadah kita belum dikatakan tamun, belum dikatakan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Madalilu an dhalik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Everybody, man or woman, is going to get the humiliation whenever he or she has position in this world or on the day of resurrection, except he or she wants the roof of Allah Subhanahu wa ta'ala and the roof of human beings. Setiap kita, siapapun manusianya, laki-laki itukah, perempuan itukah, akan mengalami kehinaan, illa, kata Allah, kecuali hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang melaksanakan hubungan baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan hubungan baik kepada sesama manusia, baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik juga kepada manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ibadah yang kita laksanakan dalam lisan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tentu dan pastinya akan melahirkan ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Berapa banyak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Allah telah titipkan berupa jabatan yang tinggi, harta yang banyak, popularitas yang begitu tinggi, namun amat tidak ada rasa ketenangan dalam hatinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Matma'anna ilaihil qalbu wa matma'anna ilaihin nafsu. Indikator ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ibadah yang kita laksanakan kepada sesama manusia, indikator yang paling utama adalah dapat menenangkan hati dan dapat menenangkan jiwa. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan dapat meraih hal itu, dapat memanfaatkan ketenangan hati dan ketenangan jiwa kita bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ibadah yang kita laksanakan sudah tentu dan pastinya kita ingin meraih ridha, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka indikator ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala harus dijalani dengan sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ikhlas kita tanamkan dalam lisan, kita tanamkan dalam hati kita, maka ibadah yang amat sangat sulit, maka itu akan jadi mudah. Sebab apa? Allah akan menolong hamba-hambanya ketika beribadah kepadanya, dan hambanya yakin bahwa ibadah yang dilaksanakan itu selalu Allah ma'i, Allah syahidi, Allah qaribun minni, Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, dan Allah dekat denganku. Apabila indikator ini kita laksanakan, maka akan melahirkan ibadah yang mantap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3 klasifikasi secara umum ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ridha bi syariatillah. Yang pertama, kita ridha terhadap syariat hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berikan Al-Quran sebagai guidance, sebagai bimbingan manusia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun begitulah manusia, yang baik dibilang benar, atau sebaliknya yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah, dicampur adukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal al-haq ya al-haq, al-batil batil, innal batila kana zahuqa. Yang benar
benar katakanlah yang benar, yang salah katakanlah yang salah, karena sesungguhnya yang batil itu akan hancur. Jikalau syariah kita jalankan, insyaallah kita akan meraih ridha bi syariatillah, yaitu ridha dalam syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua adalah ridha bi qada'illah, ridha menerima apa-apa yang telah Allah tetapkan. Setiap kita manusia hamba Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia sudah tentu dan pastinya ingin bahagia di dunia dan akhirat, ingin meraih harta yang berlimpah, jabatan dan lain sebagainya. Ini adalah ideal condition, kondisi ideal yang diharapkan oleh setiap kita manusia. Namun harapan dan tujuan tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang kita inginkan, maka disitulah timbul masalah. Ya Allah, ya Rabbana, saya hidup di dunia ingin jadi orang kaya, tapi Allah tetapkan kita sudah ikhtiar, sudah usaha, namun Allah tetapkan kita sebagai hamba Allah yang miskin. Apakah kita kecewa? Tidak. Kita masih memiliki indikator yang utama dan paling utama, yaitu indikator keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita bertemu berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai yukhrijuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memantapkan iman kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah ridha birizqillah, ridha terhadap ketetapan atas rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Setiap kita ingin meraih sesuatu yang ideal, namun pada faktanya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita selalu mengejar hasil tanpa memikirkan proses yang kita jalani. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada rizki yang kita dengan cara usaha, ada juga rizki yang kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rizki yang jauh itu akan Allah dekatkan kepada kita. Sebab apa? Sebab kita taqarrub ilallah. Lisannya digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, telinganya mendengarkan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, hatinya digunakan untuk selalu muhasabah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah manusia digoda oleh syaitan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmatnya begitu banyak. Allah berikan berbagai macam hal fasilitas dunia, namun manusia qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan memiliki rizki yang banyak? Rizki yang banyak itu adalah ketika Allah titipkan kepada kita hamba Allah Subhanahu wa taala, digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ada sahabat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha miskin, sedangkan saya adalah yang paling kaya. Lalu Allah turunkan dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Begitu maha dahsyatnya manusia menghina Allah Subhanahu wa taala, padahal segala sesuatu yang berada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah is
able to do all things. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita agar segala aktivitas ibadah yang kita laksanakan, baik ibadah secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah kepada sesama manusia, ibadah horizontal, mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan selalu mendapatkan bimbingan, selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memelihara kesehatan jasmani rohani kita. Allah mantapkan iman kita, Allah mantapkan Islam kita, Allah mantapkan ihsan kita, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang tua kita, sanak saudara famili kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di pagi hari ini Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang hadir semuanya di sini, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wassalamah wal qabul wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.